Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aida Kurniasari, NPM 190 120 10373. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai jawaban UAS saya dari kelas KMT M012 mengenai studi kasus PT Bulan Sabit. Jadi, PT Bulan Sabit ini bergerak di bidang industri makanan dan minuman yang berencana melakukan ekspansi ke 3 pulau besar di Indonesia, yaitu diantaranya di Sulawesi, Sumatera, dan Kalimantan. Dan di sini saya diposisikan menjadi seorang general manager untuk memimpin cabang perusahaan selama 3 bulan terakhir. Dan saya diminta untuk membuat laporan menggunakan software mengenai yang pertama 5 tahapan manufaktur, mulai dari menentukan produk sampai dengan pemantauan stok minimal 3 barang. Yang kedua, manajemen persediaan minimal 20 barang. Yang ketiga, siklus atau proses penjualan dengan 10 transaksi tunai dan kredit. Yang keempat, pencatatan laporan keuangan perusahaan atas transaksi yang telah dilakukan di poin yang pertama sampai ketiga. Jadi langsung saja, untuk yang pertama saya akan menjelaskan mengenai 5 tahapan fungsi manajemen manufaktur. Tahap yang pertama yaitu menentukan produk apa yang akan diproduksi. Jadi pada tahap ini para produsen tentunya telah menetapkan produk apa yang akan diproduksinya. Untuk tahap yang kedua yaitu mendaftar list bahan baku yang diperlukan. Jadi pada tahap ini PT Bulan Sabit dapat membuat daftar bahan baku apa yang dibutuhkan dalam proses produksi. Tahap yang ketiga yaitu memesan bahan baku yang diperlukan dalam proses produksi. Jadi pada tahap ini PT Bulan Sabit dapat melakukan pemesanan bahan baku yang dibutuhkan kepada supplier yang telah dipercaya oleh perusahaan. Tahap yang selanjutnya yaitu mendaftar dalam inventory bahan baku yang dipesan, yaitu pihak dari PT Bulan Sabit melakukan pemasukan data barang atau bahan baku yang telah dipesan kepada supplier ke dalam persediaan. Untuk tahap terakhir yaitu pemantauan stok, di mana pada tahap ini karyawan dari PT Bulan Sabit bagian inventaris atau persediaan dapat melakukan pemantauan stok bahan baku yang telah dipesan sebelumnya. Di sini saya akan membuat beberapa laporan yang diminta dalam studi kasus tersebut dengan menggunakan software Odoo, di mana dengan menggunakan software Odoo ini sangat mudah dan praktis sehingga sangat membantu sekali untuk membuat laporan mengenai manufaktur, persediaan, penjualan, dan pencatatan laporan keuangan PT Bulan Sabit. Step yang pertama, kalian bisa masuk ke dalam Odoo dengan klik www.odoo.com, lalu login terlebih dahulu dan tampilannya nanti akan seperti ini. Kemudian karena tujuan awal kita dalam manufaktur, maka klik pada icon pabrik atau manufaktur. Seperti yang telah saya jelaskan tadi, untuk tahap yang pertama manufaktur adalah menentukan produk yang akan dibuat. Maka langsung saja kita klik buat. Kemudian isi data-data mengenai produk yang akan dibuat, mengenai nama produk, berapa banyak produk yang akan diproduksi, jadwal produksi, serta penanggung jawab. Nah, kalian bisa memilih produk apa yang akan kalian buat, dan di sini rencananya saya akan membuat untuk produk burger. Kemudian akan muncul beberapa bahan baku yang saya butuhkan untuk membuat produk burger. Namun ternyata dapat kita lihat bahwa stok bahan baku keju ini tidak mencukupi, sehingga kita harus membeli bahan baku keju tersebut untuk melangsungkan kegiatan produksi ini. Maka untuk sementara kita bisa klik save, namun jangan dikonfirmasi terlebih dahulu karena terdapat satu bahan baku yang tadi tidak mencukupi. Kemudian kita bisa beralih ke inventory atau persediaan untuk mengetahui berapa stok persediaan bahan baku yang ada. Kemudian jika tampilannya seperti ini, kita bisa masuk ke produk, klik produk. Kemudian akan muncul beberapa produk yang sudah ada di persediaan. Kemudian kita cek untuk stok persediaan bahan baku keju. Dan ternyata memang benar stok untuk bahan baku keju sekarang sedang kosong. Nah, sebelumnya di sini saya telah menambahkan 24 barang dalam inventory dan saya akan menjelaskan bagaimana caranya untuk menambahkan produk dalam persediaan dengan menggunakan software inventory Odoo ini. Pertama, klik create untuk menambahkan produk dalam persediaan. Kemudian isi data-data mengenai tipe produk, kebijakan faktur, biaya, kategori produk, dan jika produk ini dijual, maka klik centang pada can be sold.
Namun jika produk ini merupakan bahan baku yang hanya disimpan, maka klik centang pada Can Be Purchased. Kemudian, jika semua data produk telah diisi, kita bisa klik Purchase atau pembelian, di mana jika ingin membeli produk ini, kita bisa menambahkan vendor atau supplier yang menyediakan produk ini, dan juga cantumkan berapa banyak yang akan dipesan serta harga produk. Setelah itu, kita bisa klik inventory untuk mengisi data produk mengenai volume dan berat produk. Karena produk ini merupakan bahan baku, maka klik centang pada buy, dan jika produk ini termasuk produk manufaktur, maka klik centang pada manufaktur. Kemudian kita bisa masuk ke accounting untuk mengisi data produk mengenai biaya dan harga produk tersebut. Setelah itu, kita bisa mencantumkan jumlah stok produk yang tersedia untuk bawang merah ini dengan klik update quantity, lalu masukkan jumlah stok yang tersedia, kemudian klik apply, dan setelah itu klik save. Nah, lalu kita bisa cek ke inventory apakah produk yang baru saja kita tambahkan ini sudah tercatat di persediaan. Dan dapat kita lihat bahwa produk bawang merah sudah berhasil ditambahkan lengkap dengan jumlah stok persediaan yang tersedia. Kemudian, karena stok persediaan untuk keju tadi kosong, maka kita dapat beralih ke purchase atau pembelian untuk membeli keju ke vendor atau supplier. Untuk memesannya, kita klik create, lalu kita bisa masukkan vendor atau supplier yang kita tuju, kemudian kita tentukan kapan untuk order deadline, serta kalian bisa tentukan tanggal untuk penerimaan. Lalu, kita dapat tambahkan produk apa saja yang akan kita pesan, lengkap dengan mencantumkan jumlah produk yang dibutuhkan serta harga produk tersebut. Dan jika produk tersebut terdapat pajak, maka dapat kita cantumkan juga. Setelah selesai untuk list produk yang kita pesan, kemudian kita bisa kirim permintaan pesanan ini melalui email. Kemudian, isi vendor yang akan menerima email terkait pesanan ini, serta isi beberapa data berikut ini. Setelah itu, klik save. Nah, format pesanannya akan seperti ini, lalu klik send. Kemudian, kita bisa cek kembali apakah permintaan pesanan kita ini sudah sesuai, dan jika sudah sesuai, kita bisa klik konfirmasi orderan. Nah, jika kita telah menerima produk dari permintaan pesanan kita ini, maka kita dapat klik receive product. Setelah itu, kita bisa klik set quantities agar stok produk yang kita pesan masuk ke dalam persediaan. Kemudian kita bisa klik validate. Kemudian kita bisa cek ke inventory dengan klik produk untuk mengecek apakah barang tersebut sudah terupdate dalam inventory. Nah, ternyata sudah masuk untuk stok keju bertambah jadi 20 unit. Kemudian kita akan melakukan proses penjualan dengan klik sales untuk melakukan transaksi penjualan kepada konsumen. Sebelumnya dapat dilihat saya telah melakukan 10 kali transaksi penjualan, dan di sini saya akan menjelaskan terkait proses pencatatan transaksi tersebut. Untuk step yang pertama, klik create untuk membuat quotation untuk konsumen yang memesan produk kita. Kemudian kita dapat cantumkan nama konsumen yang memesan. Kemudian tambahkan produk yang dipesan oleh konsumen lengkap dengan jumlah produk, pajak yang dikenakan, serta harga produk yang dipesan. Kemudian kita bisa mencantumkan tanggal berapa konsumen tersebut melakukan transaksi. Setelah itu, kita isi untuk syarat pembayaran yang disepakati. Jadi untuk konsumen dapat membayar pesanan tersebut dengan kredit ataupun pembayaran secara langsung. Jika konsumen tersebut membayar secara kredit, konsumen bisa memilih beberapa hari yang telah disediakan. Kemudian kita bisa cek kembali untuk memastikan bahwa pesanan konsumen telah tercatat untuk 8 pesanan produk dan dengan total Rp1.010.000. Setelah itu kita bisa klik konfirmasi pesanan. Kita juga dapat mengirimkan konfirmasi pesanan ini kepada konsumen melalui email. Untuk memasukkan transaksi keuangan ini ke laporan keuangan, maka kita bisa klik create invoice. Kemudian kita bisa sesuaikan dengan transaksi yang telah disepakati dengan konsumen. Kemudian klik create and new invoice. Lalu kita bisa cek apakah invoice sudah sesuai. Jika sudah, maka kita bisa klik konfirmasi. Setelah itu, kita bisa klik register payment sebagai tanda bukti bahwa transaksi telah terkonfirmasi. Kemudian, kita bisa isi data tersebut menyesuaikan dengan transaksi yang ada. Lalu, klik create payment. Kemudian, jika sudah muncul keterangan in payment, maka tandanya pesanan tersebut telah terbayar. Kemudian, kita bisa beralih ke accounting untuk mengecek apakah transaksi tersebut telah tercatat di laporan keuangan.
Lalu kita dapat lihat untuk customer invoice dengan total sebanyak Rp1.535.000 serta pembelian vendor sebanyak Rp1.578.000 dan terdapat satu pembelian yang belum terbayar. Dalam accounting ini, kita dapat mengetahui semua laporan-laporan keuangan secara akurat dan detail. Misalnya, kita ingin melihat untuk jurnal penjualan, kita klik. Nah, kita bisa lihat semuanya telah tercatat secara akurat. Kemudian, kita bisa cek untuk jurnal pembelian. Kita bisa lihat semua pembelian ke vendor atau supplier telah tercatat dengan total Rp1.360.000. Kemudian kita bisa cek laporan laba rugi untuk mengetahui apakah perusahaan ini mengalami keuntungan atau kerugian. Dan dapat kita lihat bahwa perusahaan mendapatkan profit sebesar Rp6.945.000. Setelah itu kita juga bisa cek laporan saldo perusahaan untuk mengetahui apakah semua transaksi telah tercatat. Dan ternyata semua telah tercatat dengan sangat akurat dengan total aset sebesar Rp5.885.000. Kita juga dapat dengan mudah mendownload laporan-laporan ini dengan cara pilih format laporan yaitu PDF atau Excel, kemudian klik format yang dipilih dan akan langsung terdownload. Sekian pemaparan UAS saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.